buku demi buku mendokumentasikan tentang apa yang telah dilakukan oleh gereja kepada orang-orang yang dianggap menjadi pemberontak terhadap gereja karena ajaran mereka yang tetap setia kepada firman Tuhan. Gantinya ajaran-ajaran yang berkompromi. Tetapi kita yang berada dalam terang surga, kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan kasih karunia Tuhan kita. Walaupun kita bisa kehilangan uang, kehilangan rumah, dan lain sebagainya, kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kita. Karena Tuhan ingin supaya kita, umat-umatnya, anak-anaknya, berada dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Bagaimanakah penggenapan nubuatan kitab suci telah memperkuat iman Anda? Alkitab berbicara begitu banyak nubuatan. Yesaya berbicara tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus telah terjadi. Saudara dan saya, kita sudah melihat begitu banyak nubuatan demi nubuatan. Ya. Nubuatan demi kita sudah pelajari waktu lalu. Nubuatan tiga, apa ya, begitu banyak nubuatan yang kita telah pelajari. Ya. Kenapa? Karena memang firman Tuhan itu sudah menjadi selalu penuntun atau pelita bagi kita. Kita sudah sering mempelajari dan kita akan ulangi lagi beberapa poin. Yang pertama, bahwa terang itu telah diberikan. Ya, di bagian tambahan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan Anda, saudara dan saya berada dalam kegelapan. Dalam kehidupan kita, semuanya itu sudah dinyatakan. Firman Tuhan sudah menyatakan semuanya. Tidak ada yang boleh katakan tersembunyi bagi kita ya. Firman Tuhan ini sudah menyatakan segala sesuatu yang diperlukan. Hingga kita akan melihat keadaan kita untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga nantinya. Telah diberikan. Amos 3:7 katakan, sungguh Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sudah dinyatakan. Sudah diputuskan setan itu akan binasa. Sudah diputuskan. Kalau kita terus percaya, tetap berada dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, maka kita akan bersama-sama dengan Yesus saat dia datang di kali yang kedua. Bersama-sama dalam kerajaan surga selama 1000 tahun. Dan pada saat itu, surga turun untuk Yerusalem baru. Dunia dibaharui, setan dan para pengikutnya. Dan orang berdosa itu akan dibinasakan. Sudah ditulis semuanya itu. Anda bisa membaca itu dari kitab Wahyu. Semua yang sudah ditulis tentang apa yang akan terjadi. Ya, semua sudah dinyatakan. Ya. Yohanes 13 ayat 19, Yesus sendiri bahkan sudah bilang kepada murid-muridnya, ya kamu akan apa? Kamu akan tercerai-berai. Ya. Yesus juga katakan, tapi kamu akan nanti bertemu dengan aku akan meninggal. Seperti Yunus ada dalam perut ikan tiga hari, 3 malam. Aku juga akan, tapi aku akan bangkit. Tapi tetap saja, murid-murid pada saat sudah mendengarkan itu, apa ya? Ya tetap saja waktu Yesus mati juga, mereka jadi ragu-ragu juga. Padahal Yesus sudah bilang semuanya. Yohanes 13 ayat 9, Yesus katakan kepada mereka, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi. Bahkan nubuatan, semuanya itu sudah dinyatakan. Sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi misalnya nubuatan yang tadi kita sudah pelajari, tadi sudah dibaca ayat-ayat dari Daniel pasal 7, lalu kitab Wahyu tadi kita sudah lihat tadi Wahyu pasal 12. Ini bicara tentang ada satu periode waktu di mana penganiayaan terjadi kepada jemaat atau umat-umat Kristen yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 5, kita sudah pernah bahas 2 kali dalam acara ibadah kita. Ini saya ya. Masa penganiayaan dalam sejarah itu sudah ditulis dalam Wahyu 13 ayat 5, bicara tentang 42 bulan. Wahyu 12 ayat 6, bicara tentang 1260 hari. Wahyu 12 ayat 14, bicara tentang 3,5 masa. Wahyu 11 ayat 2-3, bicara tentang 42 bulan dan 1260 hari. Bahkan Daniel 7:25, Daniel 12 ayat 7, bicara tentang 3,5 masa. Semuanya sama, itu semua berbicara tentang masa kesesakan, masa penganiayaan. Ya. Semuanya itu merujuk pada satu jangka waktu yang sama. Alkitab bicara hebat sekali ya. Kepada Amos tadi, tidak pernah Tuhan menyatakan rancangannya tanpa diberitahukan pada nabinya. Itu terbukti dari nubuatan 1260 hari atau 1260 tahun ini. Kenapa? Karena 3,5 masa itu artinya 3,5 tahun. 3,5 tahun kali 12 bulan per tahun sama dengan 42 bulan. 42 bulan itu kali 30 hari per bulannya itu menjadi 1260 apa? 1260 hari. 1260 hari. Dan kita sudah pelajari 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun. Kapan dimulaikan? Sejak tidak ada lagi yang menantang gereja yang sudah
sudah berkompromi saat itu ya. 538 Ostrogot menyerah dan disitulah gereja yang berkompromi telah memiliki kekuasaan mutlak sampai akhirnya revolusi Prancis terjadi di tahun 1798. Tetapi sejak sebelum itu tidak. Gereja memiliki kekuasaan mutlak. Bahkan tadinya kaisar-kaisar Romawi itu tukang aniaya orang Kristen. Tapi akhirnya Kaisar Konstantin apa? Waduh, dia bilang, ini orang Kristen ini nggak bisa habis-habisnya nih. Oh, gimana kalau saya juga lah jadi Kristen. Ya, jadilah Konstantin itu menjadi Kristen. Dia serahkanlah dia punya istana di Roma itu kepada gereja. Ya, makanya gereja itu apa? Di gereja itu pusatnya waktu itu menjadi pusatnya di Roma, dan kemana Konstantin? Dia pindahlah dia ke Asia Minor, pindahlah dia ke tempat sekarang di Turki yang namanya Konstantinopel. Kenapa? Karena dia bangun ibu kota baru. Kekaisaran Romawi bukan lagi di Roma, di kota Roma, tapi di Konstantinopel, yang sekarang di Turki. Ya, kalau Anda pergi ke Turki, Konstantinopel itu di Turki ya. Jadi gereja memiliki kekuasaan mutlak sejak tahun 538. Disembah bertahun-tahun, bertahun-tahun, berabad, ratusan tahun itu gereja disembah-sembah, memiliki kekuasaan mutlak. Raja-raja Inggris saja kalau ada masalah atau waduh, sujud-sujud datang ke gereja di Roma ya. Dan pada saat apa yang terjadi? Wah, pada saat misalnya mulai Martin Luther dan dan reformator-reformator mulai apa? Ini nggak benar nih. Ya, karena begitu banyak kompromi-kompromi gereja dan lain sebagainya, maka Martin Luther membuat reformasi. Dan apa yang terjadi pada counter reformation namanya, yang mengcounter reformasi daripada Martin Luther, yaitu adalah apa yang dikenal dengan dalam sejarah adalah inkuisisi. Inkuisisi, apa itu inkuisisi? Inquisition. Ah, ini bukan dari apa Wikipedia ini, tapi ini sejarah yang dari history ya, History Channel ya. Dia katakan apa? Inkuisisi adalah sebuah badan berkuasa, kantor berkuasa atau badan berkuasa, biro berkuasa yang didirikan dalam gereja Katolik untuk membasmi dan menghukum ajaran sesat di seluruh Eropa dan Amerika. Dimulai pada abad ke-12 dan berlanjut selama ratusan tahun, inkuisisi terkenal karena kejamnya penyiksaan dan penganiayaannya. Jadi kita bisa lihat sejarah ini bukan tulisan gereja Advent, saudara, bukan ya. Anda bisa silakan ambil, silakan Google, Anda akan dapat ini artikel ini, ya. Ini bukan penulis-penulisnya, ini bukan orang Advent ini, ya bukan ya. Tapi inilah sejarah sudah membuktikan. Dan sejarah membuktikan, Anda bisa baca bagaimana ada massacre seperti kita pernah bahas waktu lalu, saya ulangi ke saat ini ya, di Bartholomew Day pada saat di dalam sejarah gereja Prancis ada massacre ya, dibinasakanlah ini orang-orang Huguenots itu ya oleh gereja pada saat itu, buku demi buku mendokumentasikan tentang apa yang telah dilakukan oleh gereja kepada orang-orang yang dianggap menjadi pemberontak terhadap gereja karena ajaran mereka yang tetap setia kepada firman Tuhan. Gantinya ajaran-ajaran yang berkompromi. Jadi ini satu tidak bisa apa? Tidak bisa di apa? Kita tidak bisa tutup mata atau tidak dibuktikan. Sangat terbukti ada masa yang disebut dengan istilah the dark ages. Ya, gereja seharusnya menjadi pembawa terang, tapi justru gereja dalam kekuasaan yang mutlak, yang telah berkompromi, ya, yang tidak lagi menuruti firman Tuhan. Gereja telah menyebabkan satu periode, satu masa yang dikenal dengan the dark ages. Tahun-tahun yang penuh kegelapan. Penuh dengan kegelapan oleh sebab penganiayaan yang dilakukan bahkan oleh gereja. Dilakukan oleh gereja. Sampai tahun 1798. Ya, sampai tahun Napoleon dia perintahkan. Ya. Napoleon dia perintahkan ini pada tepatnya kalau Anda baca Today in History ya. 20 Februari tahun 1798. Paus Pius ke-6 itu ditangkap oleh Jenderal Berthier ya. Itu adalah jenderalnya daripada Napoleon. Dia ditawan 20 Februari ya. Dan akhirnya apa? Dia meninggal, Paus Pius ke-6 itu meninggal tahun 2000 Agustus 29 tahun 1799. Tetapi firman Tuhan sudah katakan ya bahwa apa yang terjadi selama 1260 tahun lalu itu adalah satu hal yang hanya merupakan pendahuluan. Pendahuluan. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus,
Itu akan terjadi. Itu tadi kita sudah baca itu sampai misalnya Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 13 tuh juga berbicara bahwa kekuasaan dari tanduk kecil itu, yang menjadi tanduk kecil itu yang mematahkan tiga tanduk itu akan menjadi besar. Dan dia akan sembuh dari lukanya. Dia akan ditawan, ya. Seperti Paus yang ditawan oleh Jenderal Berthier, tapi luka, kemutlakan, kekuasaan mutlak dari gereja itu yang tadinya sempat oleh sebab adanya revolusi Prancis itu, ya. Itu terluka gereja. Tapi kembali dia akan bangkit, ya. Dengan kata lain, the past, apa masa lalu itu hanya sebagai apa? Pendahuluan, seperti William Shakespeare katakan. Kenapa? Karena Alkitab katakan, Wahyu 13 ayat 10 sampai 12. Kembali saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali pelajaran-pelajaran kita waktu lalu atau khotbah yang saya bawakan juga di Jemaat Fisdak, ya, ada di Facebook ini, ya. Wahyu 13 ayat 10 sampai 12 katakan bahwa barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ini merujuk kepada kekuasaan gereja yang sudah apa, ya? Yang akan dipatahkan sementara. Dan aku melihat, tapi sementara itu apa yang terjadi? Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba. Binatang yang pertama itu yang keluar dari dalam laut, itu yang memiliki 10 kepala. Kita lihat tadi itu, ya. Ya. Lalu apa? Tapi pada saat itu binatang dari dalam laut yang memiliki 10 kepala itu terluka. Sementara dia terluka, ada binatang lain yang bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan oleh binatang itu, binatang kedua itu yang keluar dari dalam bumi, di depan mata binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau Anda baca seluruh dari Wahyu pasal 13 ini. Dan apa yang terjadi? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, itu yang di bawah itu, ya. Yang seperti macan tutul dan punya badan tapi muka singa, ya, dengan 10 mahkota itu, ya. Jadi dia menyebabkan binatang yang keluar seperti anak domba tapi berbadan seperti naga, ya. Dia menyebabkan seluruh umat manusia itu menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan lebih hebat lagi, tadinya dia terluka, tapi kemudian dia akan sembuh. Dan ayat 14 dan 15, Wahyu katakan apa? Ia akan menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia akan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu, namun yang tetap hidup. Ya, jadi dia terluka, dia ditawan, dia terluka. Tapi dia tetap apa? Hidup. Dia nggak mati. Ya. Tapi kemudian apa? Dia akan dibantu oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Untuk kemudian disembah. Orang harus sembah. Binatang yang pertama dituntut oleh binatang yang kedua untuk dapat kerajaan, ya. Binatang itu melambangkan kerajaan, ya, atau bangsa, suatu bangsa. Kita tidak punya waktu untuk lebih mendetail tentang bahas tentang kedua hal ini. Tapi poinnya adalah bahwa itulah yang akan terjadi nantinya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, bahwa kekuatan agama dan negara yang dimiliki oleh binatang yang pertama, kepausan, ya, dengan lain, itu akan semakin kuat, semakin kuat. Siapa yang akan menyokongnya? Tidak punya waktu untuk secara mendetail. Tapi binatang yang pertama ini keluar dari dalam bumi itu melambangkan Amerika Serikat, ya. Dia akan menyebabkan itu umat manusia itu akan menyembah binatang pertama yang tadinya sudah terluka, tidak mati, ya, ditawan, namun kemudian apa? Akan disembah kembali, diperintahkan untuk disembah kembali. Semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, ya, akan apa? Akan dibunuh. Ya. Dan inilah usaha setan. Dia mencoba untuk membawa umat manusia itu apa, ya? Berada dalam kekacauan dengan kata lain. Tidak heran, Wahyu 12 ayat 12 sudah berbicara, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Dia akan berusaha. Geramnya ini bukan hanya dengan apa yang akan terjadi dari dunia keagamaan, tapi juga dari dunia alamiah yang kita alami sekarang ini. Kitab Matius pasal 24 berbicara tentang apa? Kepastian kedatangan Yesus dengan tanda-tanda kepastian kedatangan Yesus itu seperti gempa bumi, peperangan, dan lain sebagainya. Ya, masalah-masalah di alam, masalah-masalah sosial. Ya, kita sudah melihat dalam dunia saat ini. Dunia semakin tidak lebih baik, saudara.
Kami memiliki seorang anggota, Saudari Evi Tumanung, yang kami doakan selama ini. Kita selalu doakan, Anda sering dengar ya, Evi Tumanung Marrero ya. Saat ini sejak hari Jumat dia tidak bisa terbang dari Changi Airport menuju ke Manado. Ya, kenapa? Karena meletusnya Gunung Ruang ya, Indonesia yang apa ya berada di lane of fire ya, tempat yang biasa kena. Jadi itu akan semakin ini hanya masalah kecil yang akan lebih besar itu akan terjadi. Ya, kalau Anda seorang saintis, environmental scientist, Anda pasti akan melihat bagaimana apa yang telah terjadi dengan global warming dan lain sebagainya. Ya, ini semua akan menyebabkan begitu banyak hal yang tidak diinginkan untuk kita lihat akan semakin terjadi dalam dunia ini. Ya. Saya pernah membahas bukan bikin takut-takut nih, tapi betul, saudara ya. Kalau kita melihat waktu lalu, meteor-meteor yang yang sering jatuh itu hanya jatuhnya pada umumnya itu di Siberia. Ya. Saya pernah khotbahkan, ada satu khotbah saya di kitab Daniel ya, dan Wahyu itu, nubuatan bagaimana meteor-meteor itu waktu lalu itu jatuhnya itu di daerah-daerah terpencil, Siberia dan lain sebagainya. Tetapi sekarang NASA saja sudah melihat, sudah semakin banyak kita bisa melihat ada yang bisa dideteksi oleh NASA, meteor-meteor yang sedang mengarah ke bumi, tapi yang mereka tidak bisa dapat tidak bisa semuanya akan dapat dideteksi, walaupun dicoba untuk dapat dideteksi. Nah, kalau bayangkan, kalau meteor-meteor dulunya itu jatuhnya hanya di Siberia. Bagaimana kalau meteor-meteor itu jatuh ke kota-kota besar? Saya bukan nakut-nakuti. Tapi ini yang dikatakan oleh para ilmuwan sekalipun, ilmuwan-ilmuwan NASA ya. Silakan lihat khotbah saya tentang hal tersebut ya, dengan bukti-bukti ilmiahnya ya, apa yang ditulis oleh para ilmuwan-ilmuwan NASA dan lain sebagainya. Jadi kita tidak berada dalam satu situasi yang lebih baik saat ini, terus terang saja. Tidak berada dalam satu situasi lebih baik. Celakalah kamu. Waduh, apakah memang Alkitab ini membuat saya dan saudara untuk menjadi takut? Ya, nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus. Apa yang ditulis dalam Matius 24 menyebabkan saudara dan saya takut ya. Kita sekarang hanya melihat peperangan antara Israel dan Israel dan Hamas, tapi coba kita lihat Iran sudah mulai masuk dan negara-negara lain sudah mulai sekarang Rusia dengan Ukraine. Tapi sekarang China sendiri banyak, saya pernah khotbahkan juga bagaimana yang ditakutkan oleh para jenderal Amerika Serikat itu bukan lagi tentang Taiwan dan bukan hanya Rusia dan China, Rusia dan Ukraine, tapi China dan Taiwan. Ya, sudah dikatakan, mereka katakan wah itu adalah satu hal yang bukan lagi apakah mudah-mudahan tidak jadi, tapi itu pasti terjadi, tapi pertanyaannya kapan? Kapan itu terjadi? Ya, kapan itu akan terjadi? Apalagi dengan adanya artificial intelligence ya. Dari mana artificial intelligence itu chip-chip yang diperlukan itu untuk dapat menggerakkan komputer dan lain sebagainya cepat. Diproduksi di mana? Itu bukan diproduksi di Amerika, di Taiwan. Itulah sebabnya lebih mempengaruhi Amerika Serikat untuk dapat membela Taiwan dan bagi China untuk dapat menguasai Taiwan. Dan kalau itu terjadi, peperangan tersebut. Saya bukan seorang nabi, bukan. Saya tidak meramalkan. Saya hanya membahas tentang apa yang ditulis di koran-koran Amerika Serikat ini. Bukan konspirasi-konspirasi teori, tapi satu fakta yang dapat terjadi. Yaitu China yang akan menyerang Taiwan. Ya. Jadi kalau itu semua terjadi, dunia ini akan apa? Sangat kacau balau dari segi alam dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Tapi masalahnya apakah saudara dan saya tahu? Apakah kita sadar waktu kita itu sudah sangat singkat? Atau kita masih hidup dalam keadaan keberdosaan dunia tanpa memikirkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Seperti Joel Rosenberg katakan, God has not given us Bible prophecy to scare us, but to prepare us. Tuhan memberi kita nubuatan Alkitab bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan untuk mempersiapkan kita. Ya. Kalau kita lihat ayat tadi, saya cuma baca, celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun padamu. Ayatnya secara lengkap itu katakan apa? Bukan untuk celakanya yang ditakuti. Tapi apa? Wahyu 12 ayat 2. Secara lengkap katakan apa? Karena itu bersukacitalah hai sorga. Sorga bersukacita. Loh, kok sorga bersukacita atas apa penderitaan umat manusia? Bukan. Ya. Mari kita baca. Konteksnya ini begini. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya.
Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun padamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Sorga bersuka cita, karena kalau keadaan ini, yang tidak diinginkan ini, terjadi dalam dunia kita saat ini, karena iblis yang semakin bergerak, ya, dengan bukan dia bikin langsung secara langsung, tapi dia bekerja dengan apa ya, dengan masalah demi masalah yang ada dalam dunia ini, maka itu adalah satu hal yang menandakan di sorga bahwa kedekatan, kedekatan antara umat Tuhan dan Tuhan itu semakin dekat. Bukan hanya kedatangan Tuhan semakin dekat, tetapi bagi umat-umat yang setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, justru di dalam dapur api mereka bertemu dengan Yesus. Di dalam penganiayaan, dalam kesesakan yang dianggap orang itu kesesakan, justru mereka itu tidak apa-apa. Ya. Kita seringkali takut melihat tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Saya tadi bicara tentang peperangan, saya tadi bicara tentang meteor. Itu betul akan terjadi, tapi kita jangan takut. Kenapa? Karena disitulah kita dapat melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam dapur api sajalah Sadrak, Mesak, Abednego bisa melihat Yesus, bisa bersama-sama dengan Yesus, ya. Karena dalam kesetiaan mereka. Jadi itulah Matius 24 yang tadi saya katakan mulai berbicara tentang peperangan dan lain sebagainya, kepastian kedatangan Yesus dengan tanda-tanda kepastian tersebut. Kemudian diisi dengan apa? Ya, ayat Matius 24 ayat 6 katakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, jangan takut. Ya, tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Sebab semuanya itu harus terjadi. Peperangan, bencana alam, bencana ini, bencana itu. Semua itu harus terjadi. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah. Allah katakan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Supaya apa? Supaya kita siap, saudara. Supaya kita tetap setia. Jangan khawatir. Betul, bagaimana kalau meteor nanti jatuh di New York? Wah, bisa habis, tapi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, Tuhan akan menyertai kita. Kalaupun saya harus mati karena meteor misalnya jatuh di New York atau apa ya, ya kan begitu saya buka mata, saya sudah bisa melihat Yesus ya. Dengan kata lain. Jadi poinnya adalah bahwa nubuatan itu diberikan supaya kita bersiap, supaya ada keyakinan, kepastian terhadap keselamatan kita. Bukan supaya kita takut. Bukan. Wahyu 1:1. Wahyu 1:1 katakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyu, kitab Wahyu bicara tentang apa yang akan terjadi, ini yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, ini apa setan akan lakukan. Ya, kita dipaksa untuk menyembah binatang, patung binatang yang pertama dan lain sebagainya. Itu harus terjadi. Ya. Tapi tujuannya apa? Nah, itu lihat, nanti kita lihat lagi. Apa dijelaskan juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6 dan 9. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita nggak perlu takut lagi. Kenapa? Bencana alam demi apa? Peperangan, China melawan Taiwan dan lain sebagainya. Kita nggak perlu khawatir lagi. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Siapa yang menerangi kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Nubuatan demi nubuatan. Firman Tuhan sudah nyatakan. Dan saya yang suka ilmu pengetahuan, saya sering tambah-tambahkan dengan apa yang betul-betul saya dapat pelajari. Ya, dari apa yang NASA katakan tentang meteor-meteor yang sedang mengarah ke bumi dan lain sebagainya. Kita tahu, sudah dapat pelajari semua itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, nubuatan Alkitab itu sangat tepat. Nubuatan Alkitab katakan, ada saatnya umat manusia katakan damai, 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 tidak ada peperangan. Ya, kita kan mungkin dapat katakan itu 10-15 tahun yang lalu. Tapi sekarang, waduh, kacau istilahnya ya. Ya. Seperti saya katakan tadi, kekacauan demi kacauan telah terjadi. Bukan hanya saudari Evi yang saya katakan oleh sebab gempa gunung di dekat Tagulandang yang meletus. Tapi tahun lalu, tahun 2023, kami seharusnya bulan Oktober itu harus mengadakan apa ya, tur ke Timur Tengah. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Bulan Oktober tiba-tiba Hamas menyerang apa? Menyerang Israel pada saat itu. Batal semua kan. Jadi begitu banyak hal-hal yang kacau, walaupun dari segi kecil ya, kecil-kecilan, tapi itu akan semakin membesar. Tapi kita semua tidak ada dalam kegelapan. Saya tidak perlu khawatir. Ya, saya tahu, itu memang akan terjadi. Peperangan akan terjadi. Kita adalah anak-anak terang yang sudah diterangi oleh nubuatan firman Tuhan. Ayat 6. Sebab itu, ayat 6. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Wahyu 1, kembali kita luar, Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Setan tahu waktunya sudah dekat. Dia berusaha semakin giat. Kok kita masih tertidur-tidur ya? Dengan keberdosaan kita. Dengan kehidupan yang masih memusatkan kepada uang saya dapat banyak, lebih banyak nih supaya dapat, dan supaya lebih enak saya hidup untuk diri saya sendiri. Dan lain sebagainya. Tapi waktunya sudah apa? Sudah dekat. Ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama, bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa di atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kasih karunia dan damai sejahtera akan terus mengiringi kita. Damai sejahtera akan terus mengiringi kita. Satu hal, Testimonies to Minister and Gospel Worker Ellen White tuliskan di halaman 114. Satu hal yang pasti akan dipahami dari studi atau pada saat kita mempelajari kitab Wahyu. Bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya itu dekat dan nyata. Ya. Saya tidak pernah khawatir dengan global warming. Saya tidak pernah khawatir dengan apa yang akan dikatakan oleh ahli-ahli Amerika Serikat, ahli weather dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat bahwa dari semakin waktu akan semakin hebat hurricane dan lain sebagainya ya. Yang akan menghantam Amerika Serikat ini dan lain sebagainya ya. Banjir yang kiri kanan, Dubai saja yang tidak pernah mengalami banjir tertutup. Tertutup airport Dubai di Dubai ya. Oleh sebab apa? Hujan yang hebat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kita akan semakin melihat hal-hal seperti itu akan terus-menerus terjadi. Saat ini mungkin tidak menimpa kita secara pribadi, tapi mungkin suatu waktu kita akan kehilangan rumah kita akan kehilangan segala-galanya. Tetapi kita yang berada dalam terang surga, kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan kasih karunia Tuhan kita. Walaupun kita bisa kehilangan uang, kehilangan rumah, dan lain sebagainya, kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kita. Karena Tuhan ingin supaya kita, umat-umatnya, anak-anaknya, berada dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.